Selamat pagi Bapak dosen, perkenalkan nama saya Maria Ferry Suryani, NIM 2001050056. Saya dari program studi pendidikan fisika semester 3 kelas A. Baik, pada saat ini saya akan mempresentasikan materi mengenai potensial energi dan konversi energi. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita pada materi yang pertama, yaitu mengenai potensial energi. Menurut ilmu fisika, energi merupakan besaran fundamental yang dimiliki setiap fisik. Besaran inilah yang membantu manusia dalam memperkirakan besarnya kerja yang dapat dilakukan oleh sistem ataupun memprediksikan berapa banyak panas yang dapat dilakukan oleh sistem. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena adanya pengaruh kedudukan dari benda tersebut. Jadi, semua benda, bahkan yang diam pun, memiliki energi potensial di dalamnya. Misalnya, buah di atas pohon itu tidak bergerak, tapi terdapat energi potensial di dalamnya. Nah, ketika buah tersebut jatuh ke tanah atau bergerak, maka energi potensial pada buah tersebut diubah menjadi energi kinetik. Baik, adapun contoh energi potensial dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, energi yang dimiliki gas yang ditekan dalam ruang tertutup. Yang kedua, energi yang dimiliki magnetik dalam suatu magnet. Yang ketiga, energi pada air terjun yang mengalir dari kedudukan yang tinggi ke rendah. Dan yang keempat yaitu energi yang dimiliki oleh pegas karena memiliki gaya pegas. Adapun jenis-jenis energi potensial, yang pertama yaitu energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda atau massa yang kedudukannya dalam medan gravitasi seperti dalam sistem tata surya. Energi potensial gravitasi didefinisikan sebagai satuan usaha yang dilakukan untuk memindahkan suatu benda dari kedudukan tertentu yang tempatnya sangat jauh ke suatu titik dalam medan gravitasi. Yang kedua yaitu energi potensial listrik. Energi potensial listrik dapat diartikan sebagai muatan pada tempat tertentu dalam medan listrik. Energi ini sama dengan usaha atau kerja yang dibutuhkan untuk memindahkan atau mengalir muatan tersebut dari titik tak terhingga ke titik tersebut. Yang ketiga yaitu energi potensial pegas atau elastis. Energi potensial pegas merupakan suatu usaha yang dilakukan terhadap gaya pegas yang disimpan dalam pegas sebagai energi elastis pegas. Keelastisan ini disebabkan oleh kecenderungan suatu benda untuk tetap berada di posisi semula. Adapun contoh keelastisisan terhadap busur panah yang belum direntangkan pada saat tidak memiliki energi potensial dapat dikatakan energinya nol. Baik, kita lanjut ke materi kedua yaitu mengenai konversi energi. Konversi energi atau energi konversion merupakan perubahan bentuk energi dari yang satu menjadi bentuk energi lain. Dan hukum konversi energi mengatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dibuat ataupun dimusnahkan, akan tetapi dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari tentang konversi energi, bisa kita ambil contoh yaitu energi listrik diubah menjadi energi cahaya lampu ataupun panasnya heater, dinginnya AC atau air conditioner, atau menjadi energi gerak motor listrik dan lain sebagainya. Konversi energi dalam pengetahuan teknologi dan fisika dapat diartikan sebagai kemampuan melakukan kerja. Energi di dalam alam adalah suatu besaran yang kekal atau hukum termodinamika yang pertama. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat dikonversikan atau berubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Misalnya pada kompor di dapur, energi yang tersimpan dalamnya tanah diubah menjadi api.
Selanjutnya, jika api digunakan untuk memanaskan air dalam panci, energi berubah bentuk lagi menjadi gerak molekul-molekul air. Perubahan bentuk energi ini yang disebut sebagai konversi. Sedangkan perpindahan energi disebabkan adanya perbedaan temperatur, itu disebut kalor. Energi juga dapat dipindahkan dari suatu sistem ke sistem yang lain melalui gaya, mengakibatkan pergeseran posisi benda. Transfer energi adalah kemampuan suatu sistem untuk menghasilkan suatu kerja yang berpengaruh atau berguna bagi kebutuhan manusia secara positif. Jadi, energi adalah suatu kuantitas yang kekal, dapat berubah bentuk, dan dapat pindah dari suatu sistem ke sistem yang lain, akan tetapi jumlah keseluruhannya adalah tetap. Satuan sistem konversi energi dalam suatu sistem. Energi adalah suatu sistem tertentu dapat berubah menjadi usaha, yang artinya energi tersebut masuk ke dalam sistem dan dapat mengembang untuk menghasilkan usaha. Contoh sistem konversi energi: apabila bahan bakar bensin dimasukkan ke dalam silinder mesin konversi, energi jenis motor pembakaran dalam sepeda motor, energi yang tersimpan sebagai ikatan atom dalam molekul. Hasil pembakaran tersebut ditransfer menjadi energi panas. Baik, selanjutnya mengenai klasifikasi energi. Klasifikasi energi ada 3. Yang pertama mengenai energi mekanik, merupakan suatu energi yang dapat mengangkat suatu benda dengan transisi. Yang kedua, energi listrik, merupakan energi yang berkaitan dengan arus dan akumulasi bentuk transisi. Dan yang ketiga yaitu energi elektromagnetik. Energi elektromagnetik adalah suatu bentuk energi yang berkaitan dengan radiasi elektromagnetik. Baik, sekian saja untuk presentasi dari saya mengenai materi konversi energi dan potensial energi. Terima kasih, semoga bermanfaat.